Jogja siap. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, Pak Ito. Alhamdulillah ya, sehat. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita ketemu lagi ya di kegiatan ini, kegiatan BIMTEK untuk Sekolah Penggerak. Pagi ini kita akan membahas sebuah materi, tapi sebelumnya mungkin supaya lebih menyegarkan kita di pagi hari ini, ada yang pimpin untuk ice breaking ya, supaya kita lebih semangat untuk pagi ini. Pak Ade katanya sudah menyiapkan ice breaking untuk kita sama-sama di sini. Silakan Pak Ade. Oke. Iya. Baik Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Pagi. Semoga, Pagi Pak Ade. ya, semoga kita diberikan kesehatan. Sebelumnya saya mohon maaf mau tanya dulu, apakah video saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Lancar terlihat tadi. Keren. Mantap. Agak gelap, nggak apa-apa ya. Ini lagi cari suasana yang ini. Ya. Ini Bapak Ibu, karena kita sudah 9 hari melaksanakan workshop BIMTEK ini, sudah banyak pegal, lelah dan sebagainya. Maka ice breaking ini ada sebuah nyanyian sambil bergerakan. Nanti Bapak Ibu boleh ikuti kata-kata saya. Ya Bapak Ibu? Siap. Oke. Ini nyanyian zaman dulu, tapi saya adopsi ke dalam sebuah gerakan. Saya contohkan seperti ini Bapak Ibu ya. Pala pundak, lutut dan kaki. Pala pundak, lutut dan kaki. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, lepaskan lelah berkali-kali. Tuh, 2, 3. Pala pundak, lutut kaki kiri. Pala pundak, lutut dan kaki. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, lepaskan lelah berkali-kali. Oke. Iya. Terima kasih Pak Ade. Menghibur, Ya. bisa mengenakan lelah, refresh sebentar. Bangga Ya. lanjut Pak Eko. Oke, makasih Pak Ade sudah breaking untuk kita. Baik, Bapak Ibu semua, hari ini kita akan membahas materi tentang literasi digital ya. Saya akan share screen materinya. Bentar ya, saya akan share screen materi. Oke ya Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang literasi digital. Nanti tujuan dari kegiatan kita pada sesi ini, nanti Bapak Ibu pertama merefleksikan kesiapan pribadi menggunakan perkembangan teknologi dalam dunia digital. Yang kedua, mengidentifikasi produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Dan yang terakhir, menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital. Oke, nanti ada 2 kegiatan, ada elaborasi dan juga ada koneksi antar materi. Oke. Nah, sekarang kita akan coba merefleksikan tentang teknologi-teknologi yang sudah pernah kita pakai untuk mendukung pembelajaran. Ya, baik. Sebagai awal, saya akan meminta pengalaman Bapak Ibu dalam menggunakan teknologi di dalam bidang pendidikan selama ini. Ya, silakan bisa mengeluarkan refleksinya. Siapa yang mau duluan? Silakan. Untuk yang pertama, teknologi apa sih yang sudah dikuasai selama ini dalam bidang pendidikan? Ada yang mau coba Bu Tapiana duluan mungkin? Iya, ya boleh Pak, saya duluan, enggak apa-apa. Ya, silakan Bu Tapiana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu teknologi apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung peran saya dalam bidang pendidikan. Ini saya bawakan ke diri saya karena saya sebagai seorang pendidik, saya bawakan ke diri saya. Teknologi yang pernah saya pakai, yang biasa saya lakukan itu adalah seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, Google Form, e-learning, apa lagi ya, YouTube. Kira-kira gitu lah Pak, yang biasa, yang umum ya Pak ya. Ya. Ya, karena di sini karena kita itu sekarang zaman pandemi juga, karena di awal tahun itu juga sudah kita mulai dengan zaman online itu, maka yang saya pakai tadi itu yang terbiasa itu adalah Google Meet-nya dan GCR-nya. Di mana di sini kalau di GCR itu kan biasa kita buatkan materi-materi dan tugas-tugas yang akan disampaikan ke anak. Nah, terus kalau sejauh manalah kesiapan Anda dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi dalam bidang pendidikan, coba yang ini, yang mana TIK itu menolong kita, memudahkan kita, TIK sebagai instruktur, terus TIK itu sebagai bahan ajar, TIK itu sebagai bahan ajar, sebagai instruktur, sebagai apa tadi ya, siapa tadi ya, sebagai instruktur, sebagai bahan ajar, sebagai lupa pula ya, sebagai instruktur, sebagai bahan ajar, sebagai alat bantu dan fasilitas untuk sebagai fasilitas, sebagai instruktur, sebagai alat bantu mengajar, terus gitu, Bu Tapiana. Apa tadi tuh, satu dua lagi tuh, tunggu ya Pak ya, lupa Pak, saya tahu udah. Ya. Sebagai media, sebagai bahan media, tunggu saya ulangi balik Pak ya, sebagai instruktur, sebagai bahan ajar, sebagai media belajar online, sebagai media mau komunikasi, satu lagi sebagai skill dan kompetensi. Ya, oke ya. Oke, jadi Bu Tapiana sudah menerapkan beberapa aplikasi ya, terutama di Google ya, dari Google Classroom, jadi dari Google Meet ya, itu sudah diterapkan dalam pembelajaran. Oke, jadi pengalaman dari Bu Tapiana ya dalam menggunakan teknologi untuk bidang pendidikan. Oke, silakan yang lain, Bapak yang lain, mungkin Pak Wisherman. Silakan Pak Wisherman. Oke, Pak Eko. Ya, saya akan coba merefleksikan teknologi apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung peran saya dalam bidang pendidikan. Jadi sesuai dengan peran saya atau sebagai Widya Prada, dulu namanya Widya Sara, sekarang berubah menjadi Prada. Jadi saya sebagai sering menjadi fasilitator. Jadi untuk teknologi yang pernah saya pelajari, yang saya kuasai, yang pertama Google Meet, kemudian Google Suite, kemudian juga ada teknologi untuk Google Classroom, jadi kemudian Zoom, kemudian LMS. Jadi LMS ini Pak Eko saya dapat waktu tahun kemarin waktu pelatihan calon kepala sekolah, waktu itu kegiatannya di Jakarta tahun 2020. Kami diperkenalkan menggunakan LMS. Jadi alhamdulillah, walaupun waktu itu saya masih kurang mengenal, tapi setelah diperkenalkan dengan semangat, dengan bantuan kawan-kawan, saya alhamdulillah bisa mengikuti, dan kami sudah melaksanakan diklat calon kepala sekolah secara daring 1 kali. Kemudian
juga teknologi yang saya kuasai Bapak Ibu selama pandemi ini berlangsung, karena sebelum pandemi paling teknologi yang kami kuasai baru tentang telekonferensi atau Vicon, kemudian membuat PPT, Excel, dan Word. Tapi pandemi ini berlangsung, mungkin berkah juga bagi saya khususnya. Jadi semua teknologi yang diperkenalkan, mulai dari Google Classroom, mulai dari Zoom, mulai Google Meet, Google Suite, semuanya sampai ke LMS, alhamdulillah saya sudah bisa menggunakannya. Kemudian sejauh mana kesiapan Anda dalam menggunakan atau memanfaatkan perkembangan dalam bidang teknologi? Jadi kalau saya coba rating Pak Eko mungkin 3 atau 3,5 lah. Jadi belum cukup 4. Tapi yang akan saya lakukan Pak Eko, saya akan berusaha nanti untuk belajar. Kemudian kalau nanti terbentur, saya akan bertanya kepada kawan-kawan yang menguasai IT, khususnya yang MCOM. Di kantor saya banyak yang MCOM tuh, mudah-mudahan dia bisa mengajari saya tentang pengguna LMS atau yang lainnya. Saya akan berusaha belajar dan belajar untuk menguasai LMS. Itu yang Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisherman ya. Jadi karena ada pandemi, maka Pak Wisherman akhirnya belajar ya, belajar. Ya? Tidak dengar suara tadi, Pak? Dengar. Oke, dengan adanya pandemi, makanya Pak Wisherman akhirnya belajar ya, Pak Wisherman, tentang berbagai macam teknologi dan semakin berkembang. Oke, baik. Kita yang lain mungkin Pak Ade bisa menambahkan lagi pengalamannya. Silakan Pak Ade. Ya, terima kasih Pak Eko. Bapak-bapak, Bapak dan Ibu sekalian, dulu sebelum pandemi ya, setahun ke belakang, kita nggak begitu familiar dengan yang namanya Gmeet, Classroom, kecuali Edmodo, Kuiper itu sebelum pandemi sudah kita sedikit banyak kita telah pakai gitu ya. Tapi lebih mendalam lagi ketika musim pandemi ini, kita menggunakan Gmeet, Classroom, itu biasanya yang kita gunakan di sekolah saya. Ya kalau Google Classroom itu biasanya sudah lengkap di sana, sudah bisa menganalisa dan lain-lain. Juga kita bisa berkomunikasi 2 arah dengan siswa kita, sehingga sedikit banyak terbiasa. Dan sekarang kita mengalami, kita sebagai peserta ya Pak Eko ya. Iya. Dulu kemarin kita sebagai katakanlah pembicara, bukan narasumber kepada siswa kita. Sekarang kita menjadi peserta menggunakan fasilitas teknologi sekarang yang kita pakai ini. Dan mudah-mudahan prinsipnya untuk IT ini baca atau mendengar lalu mencoba dan percaya diri, begitu Pak Eko. Iya. Kalau nggak percaya diri, kita akan sulit menerima. Tapi kalau kita self confidence, apapun yang kita lihat, bisa baca, dengar, lalu praktekkan, akan cepat kita tangkap dengan sempurna, begitu Pak. Oke. Gitu, Itu barangkali Pak Eko pandangan saya, mangga yang lain. Oke, baik Pak Ade. Jadi dari Pak Ade tadi, yang penting kita mencoba, kita percaya diri, semua kesulitan tuh insya Allah akan teratasi ya. Kita yang belum menguasai, insya Allah bisa. Yang penting mencoba, gagal mencoba, dan juga ada percaya diri. Baik, Bapak Ibu, kita dengar pengalaman yang terakhir dari Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ya. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kebetulan dari peserta ini dari pengawas ya. Jadi kalau teknologi apa yang saya kuasai berkaitan dengan kepengawasan. Jadi sebelum pandemi saya memang mendorong pada Bapak Ibu guru termasuk kepala sekolah agar di sekolah itu sudah mulai blended. Kebetulan saya punya guru binaan yang sudah memulai membuat best practice tentang blended. Jadi blended learning. Jadi di samping
pembelajaran secara offline karena dulu kan tidak ada pandemi, pembelajaran biasa. Kemudian guru tersebut sudah membuat pembelajaran blended, jadi online juga. Jadi di rumah ketika siswa itu di rumah, guru itu juga mengajar. Jadi blended dua-duanya. Nah, kalau berkaitan dengan kompetensi yang saya miliki, karena saya itu kalau kepengawasan kan biasanya tidak ngajar secara klasikal ya. Jadi biasanya saya kadang-kadang sendiri, kadang-kadang berkelompok. Jaringannya masuk keluar. Nah, ini biasanya saya kalau memakai teknologi komputer itu berkaitan dengan menjaring pakai Google Form. Jadi saya minta pada Bapak Ibu guru untuk mengisi beberapa instrumen. Nah, saya buat pakai Google Form. Nanti saya tinggal ngerekap aja. Nah, apalagi sekarang ada pandemi ini, saya diuntungkan. Jadi tidak repot harus sekolah, apalagi beberapa bulan yang lalu kan memang kita dibatasi oleh peraturan. Jadi saya tidak bisa ke sekolah, tetapi saya bisa lewat Zoom, kemudian lewat WA, kemudian lewat telepon, dan semua kegiatan ini lagi. Nah, ini bisa membantu kegiatan kepengawasan saya. Kemudian sejauh mana kesiapan saya dalam memanfaatkan TIK, saya kira saya bisa ratingnya ya mendekati 4 lah. Kemudian kalau yang berkaitan dengan apa yang saya lakukan, saya sama seperti Pak Adi. Jadi harus prinsipnya saya bisa. Kalau yang lain bisa, saya pasti bisa. Apalagi ini kan komputer, teknologi ini kan keterampilan. Jadi semakin sering digunakan, pasti semakin bisa. Jadi saya selalu belajar, tidak takut dengan kesalahan. Kemudian kalau ada hal baru, saya akan belajar. Dan seperti Pak Wisherman tadi, kalau misalnya mentok tidak bisa, saya akan diskusi dan tanya dengan teman-teman di kantor yang lebih bisa. Jadi ke depan saya yakin untuk kemampuan teknologi bisa diupayakan. Gitu Pak Eko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu. Jadi kita semua di sini tentu saja sudah punya pengalaman, sudah punya dasar dalam hal memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan. Ya, pengalaman juga saya itu sebelum pandemi hal-hal yang seperti online begini tidak terlalu mahir. Tapi karena adanya pandemi ini saya terpaksa belajar mandiri lewat YouTube dan segala macam. Akhirnya saya bisa kuasai dan bisa berbagi dengan yang lain. Gitu. Jadi tadi betul seperti Pak Ade, Pak Agus, kita mencoba dan terus supaya kita percaya diri, supaya kita bisa mengembangkan kemampuan kita. Baik Bapak Ibu, itu tadi untuk cerita pengalaman kita dalam memanfaatkan teknologi. Nah sekarang ketika nanti kita akan bergerak di dalam sekolah penggerak ini, ada beberapa platform yang akan dibuat untuk mendukung sekolah penggerak. Dan platform-platform ini dalam taraf pengembangan, artinya belum digunakan pada saat ini. Nanti insya Allah pada bulan-bulan Juli atau Agustus, sekolah penggerak akan menggunakan platform teknologi ini. Dan kita otomatis harus bisa mengenal platform-platform itu dan bisa menguasai. Ada beberapa, misalnya ada platform Siplah dan Arkas. Ya, ini untuk pelaporan-pelaporan yang berhubungan dengan dana BOS misalnya, dengan pembelian barang ya. Kemudian ada juga untuk raport. Kemudian ada aplikasi Belajar ID ya, terus ada Guru Karir, ada Guru Mengajar. Ini adalah platform-platform yang akan digunakan di dalam sekolah penggerak ya. Nah, kita akan lihat satu-satu secara sekilas saja. Ini untuk Siplah. Siplah ini ya untuk pelaporan, untuk pembelanjaan, ini ada aplikasi yang namanya Siplah. Ini yang menggunakan biasanya kepala sekolah, bendahara BOS dengan mitra dari toko-toko itu tadi ya. Kemudian
apa namanya, untuk Siplah ini ya itu sekarang sebagian sudah digunakan juga di beberapa sekolah dalam hal pengiriman, dalam hal pembayaran ya. Ini mungkin nanti akan dikembangkan untuk sekolah penggerak juga. Kemudian ini dalam taraf pengembangan untuk Siplah. Kemudian untuk raport ya, ini raport ini tentu saja mungkin akan berbeda dengan e-raport. Ini namanya raport pendidikan. Ini untuk sekolah penggerak, ini juga ada beberapa pilihan di situ untuk di dalam aplikasi ini itu nanti bisa digunakan untuk memasukkan data-data yang berhubungan dengan laporan pendidikan. Ya, ini kita lihat ini juga masih dalam taraf pengembangan, diperkirakan Desember 2021 itu akan launching perdana, rencananya seperti itu. Kemudian platform guru, ini platform yang ada di HP ya, ini bisa kita untuk mengunggah video untuk memberikan umpan balik, kita bisa asesmen perangkat ajar, ini menggunakan platform teknologi guru ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah guru mengajar. Guru mengajar ini ya ada fungsinya juga tentu saja untuk kita saling berkolaborasi, saling membagikan pengalaman mengajar ya, itu namanya guru mengajar. Kemudian ini masih guru mengajar, ini guru karir. Ini guru karir adalah platform untuk bisa kita menggunakan untuk video mengunggah video observasi kelas, berikan umpan balik, ini dalam platform guru karir ya. Oke, ini beberapa dan semua ini masih dalam taraf pengembangan. Oke, nah sekarang setelah kita mengetahui beberapa platform dari sekolah penggerak, maka kita akan lihat di sini ada lembar kerja yang harus Bapak Ibu isi dan presentasikan ya, karena terbatasnya waktu kita langsung saja menjawab secara lisan ya. Saya akan tampilkan di sini. Di sini kotaknya semoga bisa terlihat ya. Coba kita lihat kotaknya, bisa terlihat Bapak Ibu kotaknya itu? Bisa. Bisa ya. Oke. Bisa yang 1 2 3 4 5 ya, Pak. Ya, 1 2 3 4 5 itu tadi berhubungan dengan rating ya, rating kita dalam menggunakan teknologi, manfaatkan teknologi. Di situ tadi sudah disampaikan ada yang 4, ada yang 3, itu nanti dilingkari dengan tanda merah. Kemudian yang di bawahnya teknologi yang sudah saya kuasai, tadi sudah disebutkan juga beberapa aplikasi. Kemudian tantangan saya dalam mengoperasikan teknologi. Tantangan saya, kemudian yang di bawah ini adalah apa yang saya lakukan, hal yang saya lakukan adalah meningkatkan kemampuan literasi digital. Tadi juga sudah disampaikan apa yang harus saya lakukan. Kemudian berarti itu. Jadi sekarang yang perlu ini cepat saja, mungkin satu orang 1 menit untuk menjawab yang yang pandangan saya dalam tantangan saya dalam mengoperasikan teknologi. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan teknologi tadi, kira-kira tantangan terberat yang Bapak Ibu alami itu apa saja ya. Jadi saya ingin mendengar cerita dari Bapak Ibu tantangan ketika mengoperasikan aplikasi-aplikasi tadi ketika pertama kali mengoperasikan itu. Ya, mungkin dari Bu Tapiana nanti satu orang 1 menit saja karena kita keterbatasan waktu. Silakan Bu Tapiana 1 menit tantangan ketika mengoperasikan teknologi tadi. Silakan Bu Tapiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan yang saya dapat ketika memulai teknologi ini, yang namanya juga pertama kali metode mencoba mulai-mulainya agak merasa memang susah, merasa agak lambat, merasa agak kesal, kadang-kadang kita lagi dengar Pak? Ya dengar. Lanjut. Tadi video kawas itu kan.
Kami yang lagi kadang-kadang daring kita ya. mau mulai Zoom masuk ke kelompok 2 baru malam. media yang Ada akan lagi kita sini, mau sini, itu sini. kadang-kadang putus-putus. Iya. Putus-putus Habis itu di ya. sini ini disebabkan karena yang paling sering itu tuh adalah jaringan yang tantangan yang pertama itu adalah jaringan itu bisa dibuat jadi hilang dia Pak ya jaringan ya iya jaringan. Oke. Jadi masalah jaringan, tantangan Ya, yang masalah jaringan, dihadapi iya, di Bu situ. Tapiana ya sering hilang, sering ini jadi membuat kita agak cemas ketika kita Iya, misalnya cemas, mengajar iya, gitu betul. ya, Baik, Bu lagi Tapiana. iya Pak, iya. Ya, betul. Oke. Kalau Pak Wisherman bagaimana tantangannya pada waktu menggunakan itu Pak pertama Ade, kali? jadi kalau untuk saya tantangan yang pertama karena aplikasi ini baru, jadi fitur-fitur dalam aplikasi ini merupakan suatu hal yang baru. Jadi untuk hal yang baru ini memang agak lama juga untuk menyesuaikan. Jadi kadang-kadang untuk masuk aja Pak Ade kita harus catat dulu, kadang-kadang lupa. Jadi fitur-fitur baru itu Pak Ade itu yang pertama tantangan. Belum mengenal fitur-fitur baru dari aplikasi yang teknologi yang kita gunakan. Kemudian tantangan yang kedua Pak Ade juga sama dengan Bu Tapiana, jaringan. Jadi kadang-kadang jaringan kemarin saya paling susah masuk 3 hari berturut-turut saya paling susah masuk. Ya, jadi kemarin terpaksa saya kemarin saya harus ke kantor. Di kantor pun cari sinyal yang bagus karena di ruangan itu kadang-kadang udah banyak yang menggunakan jadi tidak bisa. Jadi kadang-kadang kami cari sinyal yang bagus kemudian baru bisa duduk di sana baru bisa masuk Pak Ade. Jadi itu dia ada 2 tantangan, belum terlalu mengenal fitur-fitur aplikasi, kemudian jaringan. Terima kasih Pak Ade. Ya. Pak Eko, Pak Wisherman, Pak Ade, bukan Pak Ade peserta. Ya, oke, tantangan dari Pak Wisherman tadi sering lupa, jadi perlu dicatat dulu ya, kemudian jaringan. Ya, oke, Pak Ade, bagaimana Pak Ade tantangannya? Ya, pada umumnya sama ya, kayak Bu Tapiana, Pak Wisherman, fitur-fitur baru yang ya lambat laun kita pelajari bersama lah ya Pak ya. Jadi fitur itu belum familiar dengan tangan dan wajah saya begitu Pak. Kadang-kadang salah cocok, mau nampilin video malah kemana-mana begitu. Tapi kan semua itu perlahan seiring waktu kita terbiasa, kita mengerti dan akhirnya insya Allah kita sama-sama bisa lancar menggunakan fasilitas teknologi yang sekarang ini. Begitu Pak Eko, mangga dilanjut. Oke Pak Ade, jadi hampir sama juga. Kalau Pak Agus bagaimana Pak Agus tantangannya? Pak Agus mungkin di kota nih, di Jogja nih enak kayaknya. Sama saya kira dengan teman-teman yang lain. Jadi tantangan saya tetapi saya punya prinsip ini. Jadi kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Jadi ketika ada hal-hal baru, saya akan mencoba. Kalau misalnya mentok nanti diskusi dengan teman-teman yang lain. Jadi saya kira prinsipnya kalau ada hal-hal yang baru kita membuka mindset bahwa hal ini harus saya pelajari dan saya harus bisa. Saya memotivasi diri begitu Pak Eko. Jadi insya Allah ini saya tetap bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu, jadi itu tantangan-tantangan dalam kita mencoba sesuatu yang baru dalam hal ini teknologi. Tadi masalah-masalah atau tantangan jaringan, tantangan yang kita sering lupa, tapi dengan kemauan yang keras, kita tadi prinsip Pak Agus, orang lain bisa kenapa kita tidak, itu merupakan motivasi dalam diri kita untuk supaya kita bisa mengatasi tantangan-tantangan tadi. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita tentang literasi digital ini. Kesimpulannya bahwa literasi digital ini sangat perlu dan harus kita miliki karena perkembangan dari teknologi ini dia tidak tetap, tidak stagnan, tapi dia akan terus berkembang. Jadi kalau kita tidak selalu mengupdate pengetahuan kita, maka kita akan ketinggalan dalam hal perkembangan digital ini. Karena apa? Karena peserta didik kita itu tentu saja lebih mahir daripada kita. Jadi kita jangan sampai kalah juga dengan peserta didik dalam memanfaatkan literasi digital ini, ya. Baik Bapak Ibu, silakan untuk baca lagi LMS-nya.
terus dikerjakan tugas-tugasnya ya, supaya Bapak Ibu bisa mempunyai pemahaman yang mendalam tentang literasi digital ini. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini tadi sudah dibuka sama ice breaking oleh Pak Ade. Pak Ade bisa tutup dengan satu kata-kata pemberi semangat gitu, motivasi untuk kita. Pak Ade biasanya kan lebih semangat gitu untuk menutup. 1 menit saja Pak Ade. Oke. Pak Wisirman harusnya gantian Pak Wisirman. Oh, Pak Wisirman. Pak Ade aja Ya, lah, Pak Ade. betul. Pak Ade. Lanjut, Pak Ade. Bu Tapiana mungkin, Bu Tapiana sebelum Ya, saya. kata-kata penutup gitulah, kata-kata kunci supaya kita punya tekad untuk tentang literasi digital ini. Bu Tapiana mungkin 1 menit Ya, Bu saja. Tapiana. Masih di mute Bu Tapiana. Kalau Bu Tapiana. ya, Ya, silakan. Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tadi sudah mulai diawali oleh Pak Eko, terus dilanjutkan dengan Pak Ade Iris Speaking, dan sekarang terus sudah kita mulai dengan tadi materi, sama-sama kita sudah melaksanakan semua satu persatu presentasinya sudah kita lakukan. Nah, sekarang yang terakhir ini kita berdoa mudah-mudahan kedepannya kita lancar semuanya, sehat semuanya, bisa kita aplikasikan nanti ke tempat kita masing-masing dengan dengan prinsip kepada kita semangat belajar tuh kita pertahankan. Iya. Ya, Oke. semangat belajar kita pertahankan. Ya. Demikian Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semangat ya Bu Tapiana. Oke, baik Bapak Ibu. Sampai di sini nanti kita sambung untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.